Pimpin doa. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Silakan dengarkan nama. Bernadetta Yuyun, Ilaria Victoria, Ida Maria Sotaria. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, terima kasih. Yang menjadi materi pelajaran kita pada hari ini yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila untuk fase D, artinya yaitu kelas 7 SMP ya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Lalu selanjutnya tema materi kita pada pagi hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan, dan yang menjadi topik yaitu pengelolaan sampah di sekolah. Lalu ada tujuannya pengelolaan sampah di sekolah ini, yaitu tujuan pembelajaran P5 ini ya. Apa artinya P5 dulu nak? Siapa yang tahu? Silakan. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tujuan pembelajaran kita lihat di depan semua, yaitu membiasakan peserta didik untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan bersama dengan teman-teman di kelasnya. Dan kedua, membiasakan peserta didik mencintai lingkungannya dengan membersihkan lingkungan sekolahnya dengan di rumahnya sendiri. Dan yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk Menerapkan pola hidup sehat. menerapkan pola hidup sehat ya, dan mengajak teman dan anggota keluarga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Itu adalah tujuan dari P5 ini nah ya. Aktivitas siswa ya, aktivitas kita itu yaitu memperkenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan. Guru menyampaikan nama P5. P5 itu bumiku hijau ya. Kita baca sama-sama yang dari nomor 1. Membiasakan peserta didik membuang sampah di tempat yang telah disediakan bersama dengan teman-teman di kelasnya. Ya, baik, terima kasih. Lalu kontekstualisasinya itu permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekolah terkait dengan topik ya, pengelolaan sampah adalah ya, banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah disebabkan oleh siapa? Minimnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya ya. Sudah kita pahami bersama, lalu mengidentifikasikan jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah ya. Dan kedua, mengidentifikasikan tempat sampah yang disediakan sekolah, mengidentifikasikan tempat-tempat yang biasanya digunakan peserta didik untuk makan dan minum yang menghasilkan sampah ya. Maka selama ini yang telah kita perhatikan ya, di lingkungan sekolah kita sampah berserakan di mana-mana ya, berserakan di mana-mana. Lalu setelah kita pelajari lewat materi ini ya, rupanya ya, sampah itu sangat bermanfaat
rumah kita, apa yang terjadi nak? Kalau sampah diserahkan berserakan di mana-mana, apa yang terjadi? Iya, pencemaran lingkungan, terjadi limbah, dan juga itu menjadi sumber penyakit karena kita buang sembarangan. Ya, sementara ya sampah itu nak, ya ada dua macam sampah itu, yaitu sampah organik dan sampah non organik. Ya. Jenis sampah itu seperti kertas, seperti botol aqua, botol kaleng-kaleng yang berserakan di mana-mana, dan bungkus es itu plastik es yang anak-anak kami minum setiap hari, kertas diserahkan di mana-mana, ya, sehingga mengotori lingkungan kita. Lalu sampah itu lalu kertas itu, ya, selama ini yang terjadi tidak tahu anak-anak kami bahwa sampah itu bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya, Pak? Setelah didaur ulang, ya, seperti kertas itu, kalau kita simpan dia atau kalau kita ambil dia, ya jangan dibuang sembarangan, dia bisa dikumpulkan, ya, di kilo itu berapa, 1 kilo kita tidak tahu, laku. Bagaimana caranya, Pak? Menjadi bubur lagi, dia dijadikan sebagai kertas yang utuh, yang bagus jadinya. Maka kita bikin aksi, ya, karena Bapak melihat sampah-sampah di dekat atau di lingkungan sekolah kita, baik di depan kelas dan juga di kantin sekolah kita. Selamat pagi, Nak. Pagi, Pak. Setelah kita mempelajari materi tentang, ya, sampah organik dan non organik, maka sekolah telah menyediakan tempat sampah, yaitu ada 2 tempat sampah di ruangan ini dan juga di ruangan yang lain ada tempat sampah. Maka ini sekolah sudah telah menyediakan 2 tempat sampah ini, ada sampah organik dan ada sampah non organik. Maka Bapak telah memberikan materi tadi, ya, di dalam ruangan, dan sekarang kita lihat bandar semua sampah-sampah berserak. Sekarang Bapak suruh anak-anak kami kumpulkan mana sampah, ambil semua sampah ini dan kasih di tempat ini nanti, ya, sampah organik dan sampah non organik di sini di sudah ada sampah, sudah bersih ini, Nak, ya. Maka sekarang masukkan di tong sampah, yang mana sampah organik. Ya, bagus. Masukkan, ya. Masukkan semua sampah-sampah. Lalu sampah non organik dimasukkan di sini. Maka harapan kami kepada anak-anak kami, setelah kita mendapat materi dan juga kita praktekkan di sekolah kita ini, di rumahmu, ya, setelah kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita praktekkan di keluarga kita dan di lingkungan kita di mana kita berada, ya. Sekali lagi bahwa sampah ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk diri kita, ya, menjadi
menghasilkan uang. Banyak gunanya, ya, banyak gunanya. Setelah kita mempelajari ini, semoga anak-anak kami semua memahami materi dan juga prakteknya. Kita langsung praktekkan di rumah kita dan juga di lingkungan kita di mana kita berada, ya. Ada jelas, Nak? Jelas. Baik, anak-anak kami setelah kita memahami semua, dan setelah kita memahami ya tentang sampah organik dan sampah non organik, maka Bapak akan apa? Silakan apa dulu? Ambil kayu bahwa ini sampah organik. Ini sampah organik. Nah, ini sampah organik. Silakan apa? Tangan saja. Ini sampah organik. Sampah organik ini adalah menjadi pupuk. Ya, perhatikan. Ini tidak apa semua. Ini. Lalu geser ini. Setelah tong sampah ini, ya, tong sampah ini menghasilkan, ya. Ini yang namanya sampah organik dan ini adalah sampah non organik. Kedua, jenis sampah ini sangat bermanfaat, nah, terutama sampah ya organik ini di sini, nah. Sampah organik ini yaitu ini menjadi pupuk, ya, menjadi pupuk, ya. Kalau kita kita kumpulkan, ambil tempatnya, nah, ada tempat tadi yang di bawah, ya. Setelah kita kumpulkan ini semua menjadi pupuk, apa fungsinya tanaman? Menjadi subur tanaman, ya. Ini Bapak akan menyuruh anak-anak kami, ya, kebetulan di lingkungan sekolah kita ini dekat kantin, ya, sampah telah bertumpuk, ada kertas, ada semua botol, ya, sehingga setelah dibakar, ya, tumpukan sampah ini berfungsi atau berguna dia menjadi sampah organik. Lalu sampah-sampah ini tadi, ya, sampah-sampah ini setelah ada semua ini, ada kertas, ada botol-botol di sini yang dibuang, ya, yang dibuang sembarangan, itu tidak ada manfaatnya, ya. Selama ini sebelum kita tahu manfaatnya, sembarangan dibuang. Karena kita sembarangan buang, apa yang terjadi? Tertutup bandar tertutup, ya. Apa yang terjadi nanti? Bau dan menjadi sumber penyakit, pencemaran lingkungan. Maka Bapak harapkan kepada anak-anak kami, kedua jenis sampah ini kita manfaatkan. Semoga, ya, ini praktek kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ya. Ada paham semua, Nak? Ya. Ada bisa membedakan pupuk organik dengan non organik? Ya. Baik, terima kasih. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kami. Demikianlah materi kita pada